warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Nah, judul ceramah pagi hari ini judulnya sudah disampaikan kepada Ustadz Gofar ya. Ya kalau dalam bahasa Indonesianya ya, perbedaan itu harus tidak boleh mengarah kepada perpecahan. Disagreement must not lead to disunion. Jadi kita harus bersatu walaupun dalam keadaan berbeda pendapat. Terlebih-lebih kalau di sekolah itu udah biasa ya, perbedaan dalam diskusi ya, dalam menghadapi tema-tema pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, terjadi perbedaan pendapat ya, perbedaan gagasan. Nah, itu adalah sudah menjadi hal yang biasa. Nah, seorang yang memiliki kebesaran jiwa bersatu dalam keragaman, itu dalam istilah agama disebutnya ukhuwah ya, memiliki jiwa kenegarawanan, ukhuwah ya. Nah, jiwa ukhuwah ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika awal-awal Nabi mengalami hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi perbedaan bukan hanya karena mereka berbeda ideologinya, berbeda keyakinan agamanya. Nah, di Madinah itu terdapat orang-orang yang sangat beragam. Ada orang Muhajirin, ada orang Ansor yang sesama umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terdapat juga orang-orang Nasrani, terdapat juga orang-orang Yahudi, ya. Nah, mereka berbeda-beda keyakinannya, berbeda-beda pahamnya, tetapi dipersatukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan itu tidak membawa kepada perpecahan. Terlebih-lebih ya, karena berbeda-beda kemudian menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Nah, ini tentu ya tidak terjadi dalam kehidupan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sekali-kali kamu mengaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena persoalan-persoalan sepele, persoalan-persoalan kecil ya, kemudian hilang
kasih sayang di dalam diri kamu dan saling menghormati di kalangan kehidupan kamu. Maka oleh karena itu prinsip keramah-tamahan, ya, prinsip kelembutan, prinsip kasih sayang itu menjadi fondasi dalam kehidupan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan umatku, jangan mengaku umatku. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak menyayangi yang kecil. Ya, kalau kita merasa diri kita itu orang atau kelompok atau golongan yang besar itu bisa saja ya usianya lebih besar, ya. Anak-anak yang sudah kelas 3 ya harus menyayangi anak-anak yang kelas 2, yang kelas 2 harus menyayangi anak-anak yang kelas 1. Atau juga ya yang besar itu bisa saja disebutnya sebagai besar pengikutnya, golongannya gitu kan. Ya, maka golongan yang besar itu apa partai, apa organisasi harus bisa menyayangi ya sesama muslim, ya, sesama manusia yang pengikutnya belum besar. Atau apa saja yang disebut besar itu bisa hartanya, orang kaya, ya, nggak boleh sombong, ya, terhadap saudara-saudaranya yang kecil, ya, yang hidupnya ya masih pas-pasan, gitu kan. Atau juga sekolah yang besar, ya, nah itu harus menyayangi, menyantuni yang kecil. Nah, biarpun mereka menggunakan nama Islam, ya, kalau dia merasa besar, muridnya banyak, pengikutnya banyak, kemudian tidak menyayangi kecil, nah itu jangan sekali-kali kamu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku umatku. Laisa minna man lam yarham shaghirana. Nah, kalau orang yang merasa kecil, ya, nah, ya, itu kalau menjadi umat Nabi Muhammad SAW harus bisa menghormati kelompoknya yang sudah besar, tenaganya yang sudah besar, dan tenaganya yang lebih besar. Walam yuwakir kabirona. Kalau kita merasa ya kelasnya kecil, ya tidak bisa menghormati yang besar, umurnya masih kecil, tidak menghormati yang lebih tua karena merasa dirinya lebih pinter, lebih hebat, ya. Nah, itu bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi yang diceritakan soal permusuhan, soal dendam yang didramakan itu adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya dalam surat Asy-Syams Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan 7 makhluknya yang ada di muka bumi. Ketujuh itu Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan langit, dengan bumi. Nah, yang ketujuh ya adalah bersumpah dengan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh akan mendapatkan kemenangan dan kesuksesan orang yang
jiwa dan hatinya itu dibersihkan. Qad aflaha man zakkaha. Nah, makanya kegiatan rutin setiap Senin dan Kamis ini adalah tidak lain ya untuk terus ya membuka hati kita ya, untuk hati qulub ya, membuka hati kita agar supaya kita menjadi orang yang kuat ya, yang hatinya jembar, hatinya besar ya, hati-hatinya yang bersih ya, sehingga tidak ada kezaliman yang dilakukan oleh diri kita. Hati yang bersih itu hati yang selalu ya penuh kasih sayang, saling menghormati ya, untuk bisa saling menghargai ya. Nah, kalau ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya keilmuan itu biasa. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menerima setiap kesepakatan yang sudah diputuskan bersama-sama. Nah, seperti ketika ada Fathul Makkah, ada sebuah peristiwa di Baitul Nadwah. Ya, nah di situ ada kesepakatan, nggak boleh melakukan peperangan, nggak boleh melakukan ya perkelahian, diikuti ya, nah, dengan sebaik-baiknya karena sudah disepakati. Nah akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena jiwa kuatnya jembar hati ya, mengalah untuk menang, maka setahun kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah berikan ya pintu-pintu kemenangan apabila sudah datang ya kemenangan kepada Hai Muhammad, idza jaa nasrullahi wal fath, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian berbondong-bondonglah orang masuk Islam. Itulah yang disebut dalam sejarah itu adalah Fathul Makkah. Ya. Jadi ya kemenangan, kesuksesan, kebesaran itu terletak bukan hanya sekedar pinter, ya bukan hanya sekedar kuat tenaganya, tetapi adalah mereka yang kuat itu adalah kuat ya hatinya, kuat jiwanya. Laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu idzal ghadabi. Orang yang kuat itu walau bukan orang yang kuat fisiknya dengan berkelahi, ya, pencak silat, ya, mengalahkan teman-temannya, mengalahkan saudara-saudaranya, mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah, kalau dalam sejarah olahraga di Indonesia namanya pencak silat, ya, baik di wilayah Jawa Barat maupun di Betawi yang terkenal, dengan pahlawan-pahlawannya, dengan jagoan-jagoannya. Nah, itu adalah untuk ya, melatih jiwa, dan dia tidak akan
menyakiti, menzolimi atau menganiaya sesama saudaranya, baik itu karena sesama santri ya, ataupun sesama umat Islam atau sesama bangsa. Tetapi itu adalah untuk menjaga diri waktu itu ya, dari kezoliman, dari kejahatan, penjajahan yang terjadi pada saat itu. Maka muncullah ya jaware ya, yang melindungi ya bangsa dan rakyat Indonesia dan sesama saudara muslim, seperti ada nama Sipito ya, dan cerita-cerita yang lain ya, yang banyak itu adalah mereka memiliki keahlian bela diri. Nah, maka oleh itu kita juga dilatih untuk memiliki keterampilan ya bela diri ya, bukan untuk berkelahi dengan teman itu, tapi untuk olahraga ya. Kemudian juga untuk menjaga diri ya, dan yang lebih penting lagi adalah menjaga agama kita ya dari kejahatan ya, dan kezoliman orang-orang yang merajalela di muka bumi ini. Dan kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu mastata'tum min quwwah. Dan supaya kita ini memiliki ya kekuatan ya, min quwwatin jasmaniyatin ya, kita harus kuat jasmaniyahnya. Min quwwatin ilmiyatin, min quwwatin aqliyatin ya, ilmunya juga harus kuat, akalnya juga harus kuat, hafalannya juga harus kuat ya. Min quwwatin maliyatin ya, hartanya juga harus kuat. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih suka kepada umatnya ya, ahabbu wa afdalu ya illallah minal mu'minid dhaif. Al mu'minul qawiyyu ahabbu wa afdalu indallah minal mu'minid dhaif. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang iman yang kuat ya, nah, kuat fisiknya, kuat hafalannya, kuat ilmunya ya. Dan sudah barang tentu adalah kuat tenaganya ya, kuat hartanya daripada orang mukmin yang lemah. Nah, anugerah Allah Subhanahu wa taala ya yang diberikan kepada kita, apakah ilmu apa saja hendaklah digunakan untuk menjaga diri kita. Nah, menjaga diri kita itu adalah qad aflaha man zakkaha ya, membersihkan diri kita ya, membersihkan diri kita sehingga hati kita tidak disertai dengan kebencian ya, permusuhan, dendam kusuman ya, yang akan membawa kepada perbuatan zalim. Perbuatan zalim yang dilakukan itu adalah penyebab kesengsaraan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ketika kita ya tidak bisa menjaga diri kita, membersihkan diri kita, yang ada adalah kemudian kebencian, permusuhan ya, kesombongan tadi ya, merasa diri kita lebih hebat, merasa diri kita lebih kuat. Nah, kemudian ya kita aniaya orang lain, ya, itu namanya menzalimi orang. Ya, kita sakiti orang lain ya, itu namanya menzalimi orang. Nah, perbuatan zalim itu kata Nabi SAW, az-zulmu zulumatun. Kezaliman itu akan membawa kepada kegelapan, kegelapan di dunia, wa zulumatun ilal akhirah. Dan nanti juga ya orang yang zalim itu tidak bisa menahan dirinya ya, kemudian dia
ya dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, ya menimbulkan kezaliman terhadap orang lain, maka kemudian kesengsaraan itu bukan hanya di dunia ini, tetapi juga kelak di akhirat. Nah, itulah ayat yang tadi juga dibacakan terdapat dalam surat Luqman, ya. Waqfid fi masjika waghdud min sautik, inna karal aswat la sautul hamir. Janganlah kamu seperti halnya binatang, ya, binatang buas itu, ya, mereka bergaul dengan sesamanya itu hanya dengan nafsunya. Nah, karena dia merasa yang besar, maka binatang-binatang yang besar itu kemudian menerkam, ya, memakan, menyakiti, ya, melukai, ya, binatang-binatang yang kecil. Nah, itulah kehidupan alam binatang. Nah, kita ini adalah manusia yang terhormat, manusia yang mulia. Bakal diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan yang mulia. Wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan menjaga kemuliaan itu bukan hanya dengan budi pekerti, bukan hanya dengan ilmu pengetahuan, tetapi yang penting adalah dengan spiritual. Spiritual itu adalah agama yang intinya adalah membersihkan diri dari segala sifat-sifat yang buruk. Nah, terlebih pada zaman sekarang ini, ya, anak-anak remaja, ya, laki dan perempuan, ya, nah, kemudian dirusak jiwa dan hatinya itu dengan berbagai macam budaya, ya, ya, budaya yang mengotori jiwa mereka dengan berbagai macam, ya, dengan film, ya, dengan TikTok, ya, dan bahkan anak-anak muda sekarang itu sudah tidak lagi mikir bangsanya, apalagi mikir agamanya. Ya, yang ada di luar sana itu hari-harinya adalah gadget saja, main HP aja, pagi, siang, petang, ya. Nah, yang disibukkan adalah urusan-urusan hiburan saja. Ya, boro-boro mikirin agamanya, boro-boro mikirin bangsanya. Nggak tahu bangsanya itu sudah dicaplok sama bangsa lain, sudah diambil alih oleh bangsa lain. Tidak ada anak muda itu, ya. Jiwa futuwatnya itu nggak ada, jiwa kenegaraannya sudah hilang. Nah, apalagi kalau pendidikan itu sudah ditutup, nah, nggak ada. Pendidikan itu sudah setahun ini ditutup, ya. Alhamdulillah, ya, kita masih dalam lingkungan, ya, ya, spiritualitas. Nah, ini mudah-mudahan, ya, terprotek, ya, sehingga, ya, membersihkan, ya, dari pikiran-pikiran jahat. Karena kalau sudah, ya, TikTok, ya, kemudian sudah HP melulu, wah, udah boro-boro mikirin negara, boro-boro mikirin agama, mikirin sholat, mikirin matinya sendiri saja sudah tidak bisa. Nggak bisa mandi sendiri, ya, sibuk dengan, ya, TikToknya, sibuk dengan HP-nya. Nanti mandinya itu 2 hari sekali, gitu, ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi nggak sehat. Nah, jadi hanya dengan agama, ya, yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ya, bangsa ini akan memiliki jiwa, ya, futuwat, ya, jiwa yang bertanggung jawab, ya, untuk menyelamatkan bangsa dan negara, serta yang lebih penting adalah menyelamatkan agama, ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya,
memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya, sehingga insya Allah ya kelak ketika dewasa kita mampu memiliki jiwa kuat yang kuat, karena sejak kecil, sejak remaja kita dilatih ya untuk menguatkan jiwa ya, yang bersih, ya, jiwa yang bertanggung jawab, jiwa yang penuh kasih sayang, jiwa yang penuh dengan keramahan. Nah itu saja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.